Hadis Hadi wal Ashrun, hadis yang ke 21. An Abi Dzar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innakum la tarji'una ila Allah bi syai'in afdala mimma kharaja minhu, yakni Al-Quran. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kalian tidak akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang lebih baik daripada yang telah diturunkannya, yaitu Al-Qur'an Al-Karim. Kemudian hadis Sani wal Ashrun, hadis yang ke-22. An Anas radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ahlina minan nas. Kita langsung terjemahkan. Sesungguhnya di antara manusia terdapat keluarga Allah. Para sahabat bertanya, man hum ya Rasulullah? Siapakah mereka itu ya Rasulullah? Rasul menjawab, ahlul Quran. Merekalah keluarga Allah dan orang-orang pilihannya. Ahlul Quran itu disebutkan bahwa yaitu orang yang berinteraksi dengan Al-Quran Al-Karim. Al-Hadis Thalith wal Ashrun. An Abi Abbas radhiyallahu anhu qala, man qara'a al-Qur'ana lam yuraddu ila arzalil umur. وذلك قوله تعالى ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا قال إلا الذين قرأوا القرآن. Barang siapa membaca Al-Quran tidak akan dikembalikan kepada usia yang paling lemah atau pikun, maka hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya, yakni neraka, kecuali orang-orang yang beriman. Qala, berkata Ibnu Abbas berkata, maksudnya adalah kecuali orang-orang yang membaca Al-Quran. Al-Hadis Ar-Rabi' wal Ashrun, hadis yang ke-24. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyrafu ummati, orang yang paling tinggi derajatnya di antara umatku adalah hamalatul Quran, dan orang-orang yang suka bangun di malam hari untuk beribadah. Kemudian hadis yang ke-25, langsung saja diartikan. Bacalah Al-Quran, ya, iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran dan amalkanlah. Jangan menjauh daripadanya, tapi jangan pula berlebihan membacanya. Jangan menggunakannya untuk mencari makan serta mengumpulkan harta. Ini tegas ya, menjelaskan bahwa jangan pernah mengumpulkan atau mencari makan dengan Al-Quran ini. Hadis Sadis wal Ashrun, hadis ke-26. Wa'an Imrani bin Husain annahu marra ala qas yaqra'u thumma sa'ala. Dari Imran bin Husain radhiyallahu an, bahwasanya ia lewat di depan seorang pendongeng yang membaca Al-Quran, kemudian meminta upah. Imran berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a al-Qur'ana falyas'alillahi bihi. Barang siapa membaca Al-Quran, mintalah balasannya kepada Allah.
Sesungguhnya akan datang kaum-kaum yang membaca Al-Quran kemudian meminta upah bacaannya kepada manusia. Na'udzubillah min dzalik. Ya, mudah-mudahan ini tidak terjadi kepada diri kita untuk meminta upah setelah membaca Al-Quran. Kita tidak akan membaca Al-Quran kecuali diberikan upah, maka itu tidak boleh. Hadis yang ke-27. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah bersabda, orang yang tidak melakukan Al-Quran tidak termasuk kelompok kami. Qala jumhurul ulama ay lam yahsinu sautuhu wa qala ba'duhum lam yasta'nu bi an ghairihi. Jumhur ulama berkata, maksudnya orang yang tidak memperindah suaranya dalam membaca Al-Quran. Sedangkan yang lainnya mengatakan, merasa Al-Quran saja tidak cukup kalau tidak disertai yang lain. Hadis ke-28. Al-Hadisus Samin wal Ashrun. Barang siapa membaca Al-Quran untuk meminta makan pada manusia, man qara al-Qur'ana yatakallamu bihi nas jaa yaumal qiyamah, datang pada hari kiamat, wa wajhuhu azmun laisa alaihi lahmun, akan datang dengan wajah daripada pipinya, wajahnya tulang belulang tanpa dibalut dengan daging. Hadis riwayat Baihaqi. Al-Hadis Tasi' wa Ishrun. Hadis ke-29. Qiraatul Qur'an fi salati. Membaca Al-Quran di dalam solat lebih utama daripada membacanya di luar solat. Membacanya di luar solat lebih utama daripada takbir dan tasbih. Sedangkan tasbih lebih utama daripada sedekah. Sedekah lebih utama daripada puasa. Sedangkan puasa adalah benteng yang menjaga diri dari siksa neraka. Kemudian hadis as-salasun, hadis ke-30. Bacaan Al-Quran seseorang tanpa melihat mushaf akan dibalas dengan 1000 derajat kebaikan. Sedang bacaannya dengan melihat mushaf, pahalanya akan dilipat gandakan sampai 2000 derajat. Hadis hadi was-salasun, hadis ke-31. Bacalah Al-Quran pada fi kulli syahr. Khatamkan, ya. Iqra'il Quran fi kulli syahr. Maksudnya khatamkan Al-Quran olehmu setiap 1 bulan atau dalam 20 malam. Atau 10 malam atau 7 malam. Jangan sampai lebih daripada atau cepat daripada itu. Maka metode yang kita dengar ada metode famun bisyaukin, yaitu cara metode menghatam Al-Quran dalam 1 minggu. Hadis sani wassalasun, hadis yang ke-32. Wa'an Abi Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iqra'ul Qur'ana ma nahak. Bacalah Al-Quran sampai selesai. Karena jika tidak, sama saja dengan tidak membacanya. Al-Hadis Salis wassalasun, hadis yang ke-33. Bacalah Al-Quran dengan kesedihan. Fa innahu nazzala bil huzn. Karena bacalah Al-Quran dengan kesedihan, karena ia turun dengan kesedihan. Hadis yang ke-34. Dari Jundab bin Abdullah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah Al-Quran, niscaya hati kalian tidak akan rusak
Jika kalian berselisih tentangnya, maka bersikap luruslah. Hadis yang ke-535. Bacalah Al-Quran karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan mengazab hati yang menjaga Al-Quran. Hadis yang ke-236. Al-Qur'anu ghaniyan la faqra ba'dahu. Al-Quran itu adalah kekayaan yang tidak ada kemiskinan sesudahnya dan tidak ada kekayaan yang sepertinya. Hadis yang ke-37 langsung saja diartikan. Al-Quran itu terdiri dari 1.027.000 huruf. Al-Quran alfun alfi arfin wa sab'atun. Ya. Al-Quran itu 1 juta Al-Quran itu terdiri daripada 1.027.000 huruf. Barang siapa membacanya dengan penuh kesabaran sambil mengharap ridha Allah, di surga ia akan mendapatkan istri bermata jeli untuk setiap hurufnya. Hadis Samin wassalasun, hadis ke-38. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Quran huwa nurul mubin. Al-Quran adalah cahaya yang nyata, kitab yang penuh hikmah, dan jalan yang lurus. Hadis yang ke-39. Wa an Ali radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Qur'anu huwa ad-dawa. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-Qur'an itu adalah obat. Hadis yang terakhir, hadis ke-40. Dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ahlul Qur'an urfa'u ahlil jannah. Ahlul Quran adalah tokoh-tokoh penghuni surga. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.